ketidakpuasan kontranya terhadap pembangunan atau pengerukan tambang nikel di Raja Ampat ini merupakan suatu hal yang menyimpang dengan tradisi kita sebagai umat Kristiani, di mana di dalam tradisi kita diajak untuk mencintai dan melestarikan alam ciptaan. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Guntur Plewang selaku host dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Di hadapan kita sekalian telah hadir beberapa narasumber yang saya undang untuk membahas bersama tema seputar wahyu Allah dalam Gereja Katolik. Dalam edisi kali ini saya akan memperkenalkan para narasumber kita. Yang pertama, Frater Andre. Dia akan berbicara mengenai kitab suci, bagaimana kitab suci itu melihat wahyu Allah. Dan yang kedua ada Frater Migi, dia akan berbicara mengenai magisterium gereja. Dan yang ketiga Bruder Richard akan membahas tentang tradisi dalam gereja Katolik. Sementara Frater Dino, dia akan memberikan refleksi dan tanggapan kritisnya mengenai persoalan-persoalan aktual yang terjadi akhir-akhir ini. Para saudara sekalian, saat ini negara kita sedang dihebohkan dengan isu pengerukan tambang nikel di Raja Ampat. Kasus ini memicu protes besar-besaran di khalayak umum akibat tindakan para pengusaha elit yang sejatinya berpotensi merusak keutuhan alam ciptaan yang ada di Raja Ampat. Keindahan alam Raja Ampat sebagai wujud dari ciptaan Allah tampaknya ternodai oleh sikap eksploitatif segelintir pihak demi meraup keuntungan. Tentu masalah ini membutuhkan perhatian serius dari kita semua sebagai umat beriman. Oleh karena itu, bersama narasumber yang telah hadir, kita akan mendengarkan penjelasan mereka terkait masalah ini dalam perspektif ajaran atau sumber gereja Katolik, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Saya memberi tajuk dalam diskusi kita kali ini dengan nama Allah menyatakan dirinya sejauh entahlah, wajah Allah yang tergambar dalam keutuhan alam ciptaan. Oke, para saudara sekalian, untuk itu kita akan masuk pada bagian yang pertama, bagaimana kitab suci gereja Katolik ataupun kitab suci umat Kristen berbicara mengenai keutuhan alam ciptaan. Waktu dan kesempatan kali ini saya berikan kepada Frater Andre. Oke, terima kasih Frater. Berkaitan dengan permasalahan ekosistem yang pada saat ini dibahas di Papua berkaitan Raja Ampat, itu saya berefleksi dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 7 itu. Nah, bagaimana sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri, kita memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya alam dengan bijak dan berkelanjutan. Nah, Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan kita tidak semena-mena mempergunakan kuasa kita itu. Kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengelola alam, bertanggung jawab dalam mengelola ekosistem. Nah, seperti permasalahan ini, kita dituntut bahwa harus bertindak dengan bertanggung jawab dan bijak dalam mengelola ekosistem itu agar ekosistem itu bisa menjadi berkelanjutan bagi generasi-generasi yang akan datang. Nah, mungkin pandangan atau refleksi saya itu mungkin demikian. Oke, terima kasih Frater Andre. Saya berikan kesempatan kepada Frater Dino untuk memberikan tanggapan atau refleksinya mengenai hal ini. Baik, terima kasih. Bertolak dari kisah penciptaan dalam kitab suci, di mana kita mengetahui bahwa dikatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu indah, itu baik adanya. Tetapi sejauh ini kita melihat bahwa dunia ini semakin tidak baik. Bukan berarti bahwa dari awalnya sudah tidak baik, tetapi kembali lagi ke kitab suci bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu baik, dan manusia diberi tugas dan tanggung jawab sebagai kuasa atas alam ciptaan. Bukan berarti seperti yang dikatakan oleh Frater Andre bahwa semena-mena atas kuasa yang diberikan Tuhan, tetapi manusia itu sebagai
co-kreator atau arti lainnya bahwa manusia itu sebagai penerus yang melestarikan, bukan untuk merusak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Frater Dino, refleksi yang sangat mendalam dari kedua narasumber kita. Ya, kita bertolak lebih jauh ke tradisi yang ada dalam ajaran Gereja Katolik. Kalau begitu saya berikan kesempatan kepada Bruder Richard untuk menyampaikan isi pikirannya mengenai hal ini. Baik, mengenai tentang tradisi, kita tidak bisa lepas dari tokoh Bapak Patristik, yaitu Santo Gregorius dari Nisa, yang mengatakan alam ciptaan adalah refleksi dari keindahan dan kesempurnaan ilahi. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara keutuhan ciptaan. Dan kita juga tidak lepas dari tradisi kita tentang GPIC yang begitu gencar setelah Konsili Vatikan kedua, di mana Gereja Katolik menyuarakan tentang keadilan, perdamaian, dan juga keutuhan ciptaan. Oleh karena itu, untuk membangun ini semua, umat diajak untuk mencintai lingkungan dan menjaga lingkungan sebaik-baiknya. Dan kita pun didorong oleh Santo Fransiskus dari Assisi, yang merupakan pelindung dari lingkungan dan juga hewan, yang mendorong kita untuk selaras dengan apa yang ingin diwujudkan oleh Gereja Katolik, yaitu tentang keutuhan ciptaan untuk memelihara alam dan sekitarnya. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Terima kasih Bruder Richard. Ya, memang berbicara mengenai tradisi, tokoh patristik, dan juga dokumen-dokumen setelah Konsili Vatikan II memberikan gambaran yang sangat bijak untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan. Kalau begitu, Frater Dino barangkali memberikan sedikit refleksi mengenai hal ini. Baik, sebagai umat Kristiani, kita mempunyai tradisi yang jelas seperti disampaikan oleh Bruder tadi, seperti dijelaskan secara sederhana oleh Bruder. Nah, bertolak dari tradisi ini, mungkin dari saya, dari setiap tradisi kita sebagai umat Kristiani, itu merupakan suatu panggilan, suatu ajakan bagi kita semua, khususnya untuk kita umat Kristiani, bahwa bagaimana dalam konteks ini kita melihat isu yang sedang gencar, yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu mengenai Raja Ampat. Nah, Raja Ampat mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi dalam hal ini banyak yang menyuarakan ketidakpuasan, kontranya terhadap pembangunan atau pengerukan tambang nikel di Raja Ampat. Ini merupakan suatu hal yang menyimpang dengan tradisi kita sebagai umat Kristiani, di mana di dalam tradisi kita diajak untuk mencintai dan melestarikan alam ciptaan. Sebagai jelas dikatakan dalam kitab suci juga bahwa kita manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk mencintai dan melestarikan alam ciptaan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bruder Dino dan Frater Dino dan Bruder Richard yang telah memberikan pandangan dan refleksi mereka mengenai tradisi Gereja Katolik untuk menjaga dan melestarikan keutuhan alam ciptaan. Ya, tentu tidak terlepas juga dari doa-doa para umat, ya, melalui berbagai novena ekologis dan lain sebagainya. Yang berikut kita masuk bagian yang ketiga mengenai magisterium gereja yang akan dijelaskan oleh Frater Migi Alves. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang Allah menyatakan diri kepada semua ciptaan yang bisa ditemukan dalam Deuteronomium nomor 3 tentang wahyu Allah kepada semua ciptaan. Konsep bahwa Allah menyatakan diri kepada semua ciptaan berarti bahwa kehadiran dan sifat Allah itu dapat ditemukan melalui alam semesta dan kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, dalam berbagai tradisi keagamaan, alam dianggap sebagai refleksi dari
kebesaran kasih Allah itu sendiri. Sehingga merusak alam adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Terutama dalam ajaran Kristen, Allah menyatakan diri melalui ciptaannya, yaitu keindahan alam, hukum moral dalam hati manusia, dan secara khusus melalui Yesus Kristus sendiri. Kemudian yang berikut, mungkin saya berbicara juga sedikit tentang pertobatan ekologis dalam Laudato Si. Nah, pertobatan ekologis dalam Laudato Si ini bisa ditemukan dalam ensiklik Laudato Si nomor 20-26. Konsep pertobatan ekologis dalam Laudato Si ini adalah sebuah ajaran atau ensiklik dari Paus Fransiskus untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Ensiklik ini menekankan bahwa bumi adalah rumah kita bersama dan manusia memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Pandangan ini mendorong kita semua untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, karena alam bukan sekedar sumber daya, tetapi juga bagian dari cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Sekira dari saya, sekian. Terima kasih Frater Migi, dan ini sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Dan saya minta Frater Dino untuk kembali memberikan tanggapan kritis atau refleksi mengenai magisterium kita yang berbicara mengenai ketuhanan alam ciptaan. Baik, menarik yang disampaikan oleh Frater Miguel bahwa Allah menyatakan diri dalam lewat alam ciptaan. Jadi yang sederhana bagi kita bahwa kalau kita percaya bahwa Allah menyatakan diri lewat alam ciptaan, berarti secara otomatis ketika kita merusak alam ciptaan dengan tanpa sengaja, itu kita sudah menyakiti Allah itu sendiri. Mari kita semua diajak untuk selamatkan ibu bumi, karena Allah menyatakan diri lewat alam ciptaan. Dengan secara otomatisnya jika kita merusak alam ciptaan, maka di situ kita menyakiti Allah itu sendiri. Oleh karena itu mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih Frater Dino dan Frater Migi yang telah menyampaikan pandangannya. Ya, saat ini kita mendengar sebuah term khas dari Gereja Katolik adalah bahwa dunia ini sekarang sedang menangis atau rintihan ibu bumi. Dan tangisan ibu bumi ini sebenarnya mengundang haru bagi kita sekalian untuk menyadari bahwa perlakuan kita terhadap alam itu sungguh tidak adil. Saya akan menyimpulkan diskusi kita pada pagi hari ini dengan beberapa kalimat sederhana. Pernyataan diri Allah sejauh entahlah. Allah dengan banyak cara dapat menampakkan kemuliaannya bagi seluruh alam ciptaan. Alam ciptaan telah menyajikan banyak sumber energi bagi kelangsungan hidup manusia. Ironisnya, kerakusan dan ketamakan yang melekat dalam diri manusia senantiasa berupaya merusak alam ciptaan yang sudah ada. Gereja menanggapi ini dengan berbagai upaya yang ada demi terjaganya keutuhan alam ciptaan. Kasus di Raja Ampat, Papua adalah cerminan dari keserakahan manusia yang cenderung mengeksploitasi alam demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menerimanya. Raja Ampat merupakan karya Allah yang sedemikian indah. Ia harus dijaga dan dilestarikan demi memberi energi yang melimpah bagi kehidupan manusia. Sekian saja dalam edisi podcast kali ini. Kita berterima kasih kepada para narasumber kita yang telah hadir dalam edisi kali ini. Mereka telah membantu banyak hal dalam memperkaya wawasan dan pemahaman kita mengenai ajaran atau sumber Gereja Katolik, yakni kitab suci, tradisi, dan magisterium. Secara khusus berbicara tentang isu aktual, yaitu kasus pengerukan tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Sekian dan terima kasih.